Kereta terakhir baru saja berangkat ketika stasiun mendadak terasa lengang dengan cara yang ganjil. Suara roda besi menjauh pelan, menyisakan gema panjang di atap tinggi dan bau logam yang dingin. Lampu-lampu neon berkedip samar, memantulkan bayangan orang-orang yang terburu pulang. Di tengah arus itu, ada satu suara kecil yang nyaris tak terdengar. Tangis tertahan. Bukan keras, hanya isakan pendek seperti anak yang berusaha kuat sendirian. Di dekat mesin tiket, seorang bocah berdiri memeluk tas sekolahnya. Matanya merah, menatap papan jadwal yang tak ia mengerti. Orang-orang lewat tanpa berhenti. Ada yang melirik, lalu melangkah lebih cepat. Seolah kesedihan kecil itu bukan urusan mereka. Sampai satu langkah berhenti tepat di depannya. Seseorang berjongkok, menurunkan tas dari bahu, dan menyamakan tinggi pandangannya dengan anak itu. Tangannya tidak langsung menyentuh. Hanya diam, menunggu tangisnya reda. Gerakan sederhana, terlalu sepele untuk dicatat siapapun. Tapi entah kenapa, malam itu terasa seperti awal dari sesuatu yang diam-diam akan mengubah nasib banyak orang. Kadang hidup memang berbelok bukan karena keputusan besar, melainkan karena seseorang memilih tinggal ketika semua orang memilih pergi. Sebelum mulai ceritanya, yuk dukung channel ini dengan like dan subscribe supaya kisah-kisah hangat seperti ini bisa terus menemani hari kalian. Tulis di komentar nama dan kota kalian, biar kita saling kenal dan terasa dekat seperti keluarga sendiri. Siapkan waktu sebentar, tarik napas pelan, karena cerita hari ini mungkin akan membuat hati kalian campur aduk antara kesal, haru, dan diam-diam merenung tentang arti kebaikan kecil. Orang yang berjongkok itu bernama Dimas. Usianya awal 30-an, tubuhnya kurus dengan kemeja kerja yang lengannya sering digulung. Ia hanya staf teknisi listrik di gedung-gedung sekitar stasiun. Pulang malam hampir setiap hari membawa bekal kosong dan sepatu berdebu. Wajahnya biasa saja, tipe yang mudah tenggelam di keramaian. Ia jarang bicara keras, lebih sering tersenyum kecil dan mengangguk. Sejak kecil ia terbiasa menjaga adik-adiknya ketika orang tuanya bekerja. Jadi melihat anak kecil sendirian selalu membuat langkahnya melambat. Bukan karena merasa hebat, hanya karena hatinya tak tega. Seperti ada ingatan lama yang memanggilnya untuk berhenti. Namun niat baik itu justru terasa mengganggu di mata orang lain. Saat Dimas menuntun bocah itu ke bangku dan memberinya minum dari botolnya, seorang satpam berseragam datang dengan langkah berat. Wajahnya keras, kumisnya tebal, suaranya tajam. Ia bertanya dengan nada curiga kenapa Dimas dekat-dekat anak orang. Bukannya membantu, ia justru menatap seolah Dimas pelaku masalah. Dimas menjelaskan pelan bahwa anak ini tersesat dan sedang menangis. Tapi satpam itu mendecak, bilang urusan seperti itu bukan tanggung jawab penumpang. Katanya jangan sok jadi pahlawan. Bahkan ia menuduh Dimas mencurigakan karena terlalu perhatian. Beberapa orang yang lewat mulai menoleh, bisik-bisik pelan. Tatapan mereka membuat Dimas merasa seperti tertuduh. Anak kecil itu makin ketakutan, tangannya mencengkeram ujung baju Dimas. Namun satpam malah membentak bocah itu, menyuruhnya diam dan jangan rewel. Nada suaranya kasar, membuat tangisnya pecah lagi. Alih-alih menenangkan, ia menyuruh Dimas pergi kalau tak punya urusan tiket. Katanya orang-orang seperti Dimas cuma bikin ribet keamanan stasiun. Ucapan itu keluar ringan, seolah empati adalah kesalahan. Bahkan ia sempat mendorong bahu Dimas agar menjauh. Di bawah lampu neon yang dingin, Dimas berdiri dengan tas lusuh dan sepatu kotor, merasa kecil di hadapan seragam resmi. Yang paling menyakitkan bukan tuduhan untuk dirinya, tapi cara bocah kecil itu diperlakukan seperti gangguan. Di tengah tempat umum yang seharusnya aman, justru kebaikan terasa dicurigai, dan kekerasan terasa biasa. Dan disitulah rasa tidak adil tumbuh pelan, membuat dada panas, karena dunia tampak lebih percaya pada kecurigaan daripada pada hati yang tulus. Dimas tidak langsung pergi meski bahunya tadi sempat didorong. Ia hanya mundur selangkah, lalu kembali berjongkok di samping bangku panjang dekat mesin tiket. Tangannya tetap terbuka,
tidak menyentuh anak itu dulu, memberi ruang agar bocah itu merasa aman. Tangisnya masih tersendat, napasnya pendek-pendek seperti habis berlari jauh. Rambutnya lepek oleh keringat, seragam sekolahnya kusut. Tas kecilnya dipeluk erat seolah satu-satunya benda yang ia punya. Dimas mengeluarkan botol minum dari tasnya lagi, membuka tutupnya pelan, lalu menyodorkannya tanpa memaksa. Katanya minum dulu biar tenggorokan enakan. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Anak itu ragu sebentar, lalu menerima dengan dua tangan. Airnya mungkin sudah tidak dingin, tapi cukup membuat napasnya pelan-pelan teratur. Dimas lalu duduk di lantai, bukan di bangku, menyamakan tinggi tubuhnya dengan anak itu. Ia tidak bertanya banyak. Hanya menanyakan nama pelan-pelan, dari sekolah mana, tadi naik kereta dari mana. Pertanyaan sederhana, diucapkan perlahan agar tidak terasa seperti interogasi. Sesekali ia mengangguk, tersenyum kecil, seolah semua baik-baik saja. Ketika anak itu bilang lapar, Dimas membuka kotak bekalnya. Isinya cuma nasi dan telur dadar yang sudah dingin. Ia memecahnya jadi dua, menyerahkan separuh tanpa komentar. Ia sendiri makan pelan, pura-pura sudah kenyang. Anak itu menggigit pelan-pelan, masih terisak, tapi setidaknya tidak kosong lagi. Melihat sepatu anak itu basah karena tadi hujan, Dimas mengambil tisu dari sakunya dan mengeringkan bagian depannya satu persatu. Gerakannya kikuk, tapi hati-hati, seperti kakak pada adiknya. Ia bahkan membuka tali sepatu yang terlalu kencang, melonggarkannya agar kaki kecil itu tidak sakit. Tangannya kotor oleh debu lantai stasiun, tapi ia tak peduli. Sesekali ia bercanda ringan tentang kereta yang bunyinya seperti naga besar atau lampu yang berkedip seperti bintang. Candaan sederhana, tapi cukup membuat anak itu berhenti menangis sebentar. Ponselnya bergetar beberapa kali. Notifikasi grup kerja memanggilnya lembur tambahan. Ia mematikannya tanpa pikir panjang. Baginya, duduk di situ terasa lebih penting. Ia lalu berjalan ke loket informasi, menanyakan prosedur anak hilang, meminta pengumuman tanpa menyebut detail berlebihan agar anak itu tak malu. Suaranya sopan, sabar. Kembali ke bangku, ia menepuk pelan bahu kecil itu. Bilang mereka tunggu bareng saja. Tak perlu takut. Di tengah stasiun yang dingin dan ramai oleh langkah orang, dua sosok itu duduk berdampingan. Tak ada kamera, tak ada tepuk tangan. Hanya seorang pria biasa yang memilih tinggal. Dan entah kenapa, kesederhanaan itu justru terasa hangat. Seolah dunia yang besar ini masih punya sudut kecil yang aman untuk satu anak yang tersesat. Suara pengumuman dari pengeras suara baru saja selesai ketika langkah sepatu berat kembali terdengar mendekat. Satpam yang tadi menegur Dimas muncul lagi dari arah pos jaga dengan wajah semakin keras. Tangannya bertolak pinggang, senter kecil tergantung di sabuknya berayun pelan. Dari jauh saja sudah terlihat ia tidak senang. Beberapa petugas kebersihan berhenti menyapu, memperhatikan. Dimas masih duduk di lantai, membantu anak itu menyelesaikan sisa nasi bekalnya. Pemandangan sederhana itu justru seperti memancing kecurigaan baru di mata satpam tersebut. Tanpa menyapa, ia langsung berdiri di depan mereka. Bayangannya menutup cahaya lampu. Dengan suara tajam ia bertanya kenapa Dimas masih di situ. Katanya sudah dibilang jangan ikut campur. Dimas menjawab pelan bahwa anak ini belum ditemukan orang tuanya dan masih takut. Kalimatnya belum selesai ketika satpam itu mendecak keras, seolah mendengar alasan paling bodoh. Ia bilang stasiun bukan tempat penitipan anak. Katanya kalau semua orang seperti Dimas, keamanan jadi kacau. Ucapannya makin keras, sengaja agar orang sekitar mendengar. Beberapa penumpang menoleh, tatapan mereka bercampur antara penasaran dan curiga. Yang lebih menyakitkan, satpam itu menoleh ke anak kecil tersebut dan membentaknya untuk berhenti menangis. Suaranya kasar, membuat bahu bocah itu langsung mengecil. Tangannya refleks mencengkeram lengan Dimas. Namun satpam malah menarik tas sekolah anak itu sedikit, menyuruhnya berdiri sendiri. Katanya jangan manja.
Kalimat itu terdengar dingin, seolah ketakutan anak kecil hanyalah gangguan kecil yang merepotkan. Dimas merasakan dadanya panas. Ia menahan diri agar tidak membalas keras. Tapi Satpam belum berhenti. Ia menatap Dimas dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum sinis. Katanya orang berpakaian lusuh seperti Dimas sering bikin masalah. Bahkan ia menuduh Dimas mungkin berniat macam-macam, berpura-pura baik untuk mendekati anak. Kata-kata itu jatuh seperti tamparan. Beberapa orang langsung menjauh sedikit, seolah Dimas benar-benar berbahaya. Rasa malu menjalar cepat di kulitnya. Ia merasa seperti tertuduh di depan umum. Padahal yang ia lakukan hanya duduk menemani. Satpam itu lalu mendorong bahunya lagi. Kali ini lebih keras, menyuruhnya pergi kalau tak punya tiket. Ia bahkan mengancam akan memanggil petugas keamanan lain untuk mengusirnya. Di bawah lampu neon yang dingin, seragam Satpam itu tampak begitu berkuasa. Sementara Dimas hanya pria biasa dengan tas usang. Anak kecil di sampingnya mulai menangis lagi, ketakutan melihat keributan. Tangis itu kecil, tapi menusuk. Di titik itu, ketidakadilan terasa paling telanjang. Orang yang membantu justru dicurigai. Anak yang tersesat justru dimarahi. Sementara kekasaran dianggap wajar karena berseragam. Dan di dada siapapun yang menyaksikan, rasa geram tumbuh pelan, karena yang direndahkan bukan cuma Dimas, melainkan kebaikan itu sendiri. Keributan kecil itu perlahan mereda, tapi udara di sekitar bangku terasa berat seperti habis hujan. Satpam berdiri beberapa langkah dari mereka dengan wajah masih curiga, sesekali melirik tajam. Dimas kembali duduk, pura-pura tak terjadi apa-apa. Tangannya menepuk pelan punggung anak itu yang masih terisak. Ia tidak membalas bentakan tadi. Hanya menunggu. Seperti orang yang tahu bahwa waktu kadang lebih ampuh daripada perdebatan. Papan jadwal kereta terus berganti angka. Suara roda koper berlalu lalang. Dunia berjalan seperti biasa, seolah kejadian barusan tak berarti apa-apa. Anak itu mulai lelah menangis. Kepalanya bersandar di lengan Dimas, napasnya pelan-pelan teratur. Dimas membuka jaket tipisnya dan menyelimutkan ke bahu kecil itu. Tangannya kotor, bajunya basah keringat, tapi ia tetap tinggal. Di kejauhan, suara langkah sepatu cepat terdengar mendekat dari pintu utama stasiun. Bukan langkah santai penumpang, melainkan tergesa, berlapis, seperti rombongan orang penting. Beberapa pria bersetelan rapi masuk dengan wajah tegang, diikuti dua petugas stasiun yang tampak gugup. Salah satu dari mereka memegang ponsel sambil terus menelepon, menyebut-nyebut nama anak kecil dengan suara cemas. Dimas tak terlalu memperhatikan, mengira hanya keluarga panik seperti biasa. Namun ketika rombongan itu melihat ke arah bangku, langkah mereka langsung berhenti. Mata mereka tertuju tepat pada bocah yang tertidur setengah duduk di bahu Dimas. Salah satu pria setengah berlari mendekat, wajahnya pucat. Ia memanggil nama anak itu pelan, suaranya bergetar. Bocah itu membuka mata, lalu spontan berdiri dan memeluknya. Tangisnya pecah lagi, kali ini lega. Pemandangan itu membuat sekitar mendadak sunyi. Satpam yang tadi galak mendekat dengan sikap lebih kaku. Ia mencoba bertanya formal siapa mereka. Namun salah satu petugas stasiun berbisik cepat di telinganya. Wajah Satpam itu berubah seketika. Tegangnya pindah menjadi gugup. Tangan yang tadi bertolak pinggang kini lurus di sisi tubuh. Ia memberi hormat kecil tanpa sadar. Dari potongan percakapan, Dimas menangkap kata-kata yang terdengar besar. Direktur Utama. Kantor Pusat. Inspeksi Malam. Nama perusahaan pengelola seluruh jaringan stasiun disebut berulang kali. Dadanya terasa aneh, seperti ada sesuatu yang perlahan jatuh ke tempatnya. Pria yang dipeluk anak itu ternyata direktur utama perusahaan kereta. Orang yang wajahnya sering muncul di berita saat peresmian jalur baru. Orang yang keputusannya menentukan nasib ribuan karyawan. Dan anak kecil yang tadi duduk makan telur dingin di sampingnya, yang dimarahi dan dianggap gangguan, adalah putranya sendiri. Tanpa pengawal, tanpa tanda apa-apa.
Direktur itu menoleh pada Dimas. Tatapannya dalam, lelah, tapi penuh terima kasih. Ia menggenggam tangan Dimas lama, mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Tak ada basa-basi. Hanya ketulusan yang sama. Di bawah lampu neon stasiun yang dingin, Dimas merasa hangat tiba-tiba. Bukan bangga, bukan takut. Hanya lega. Karena kebaikan kecil yang ia lakukan tanpa pikir panjang ternyata menemukan maknanya sendiri. Dan di sudut matanya, ia melihat satpam tadi menunduk. Wajahnya pucat. Seperti baru sadar bahwa yang ia rendahkan bukan orang sembarangan, melainkan kemanusiaan itu sendiri. Keramaian kecil itu cepat menyebar seperti riak air. Petugas-petugas stasiun berdatangan, berdiri lebih tegak dari biasanya. Nada suara mereka berubah sopan. Anak kecil itu kini digendong ayahnya, masih memeluk erat lehernya, seolah takut terlepas lagi. Direktur utama berbicara pelan dengan kepala stasiun. Wajahnya tetap tenang, tidak marah, tidak menunjuk siapapun. Ia hanya bertanya runtut tentang prosedur keamanan, tentang bagaimana anak sekecil itu bisa terpisah tanpa ada yang membantu. Pertanyaannya sederhana, tapi membuat beberapa orang menunduk. Satpam yang tadi membentak berdiri paling belakang. Wajahnya pucat, bibirnya kaku. Tangannya tak lagi bertolak pinggang. Ia tampak seperti orang yang tiba-tiba kehilangan tempat berpijak. Dimas berdiri beberapa langkah dari sana, memegang tas lusuhnya, merasa canggung berada di tengah orang-orang penting. Ia tak merasa perlu mendekat. Baginya, tugasnya selesai begitu anak itu bertemu keluarganya. Tak ada adegan marah atau ancaman. Hanya percakapan singkat di ruang pengawas. Beberapa menit kemudian, kepala stasiun memanggil satpam itu masuk. Pintu tertutup. Dari luar, hanya terlihat bayangan tubuh yang berbicara serius. Ketika pintu terbuka lagi, seragam satpam itu masih sama, tapi bahunya turun. Ia diminta menyerahkan kartu akses dan pentungan. Secara resmi disebut pelanggaran etika pelayanan dan evaluasi kedisiplinan. Bahasa yang rapi dan dingin. Namun artinya jelas. Tugasnya dihentikan malam itu juga. Ia berjalan keluar tanpa menatap siapapun. Tak ada yang meyoraki. Tak ada yang menertawakan. Hanya langkah pelan yang terdengar di lantai kosong. Akibat datang bukan sebagai balas dendam, melainkan hasil dari sikapnya sendiri yang selama ini kasar pada orang lemah. Direktur utama kembali menghampiri Dimas. Ia menjabat tangannya dengan kedua tangan, mengucapkan terima kasih sekali lagi. Katanya, tidak semua orang mau berhenti untuk anak orang lain. Kalimat itu sederhana, tapi terasa berat. Dimas hanya mengangguk, tersenyum kecil. Ia merasa apa yang dilakukannya tadi bukan hal besar. Siapapun seharusnya melakukan hal yang sama. Ia menolak ketika ditawari tumpangan mobil. Katanya rumahnya dekat, bisa naik angkot saja. Lalu ia berjalan keluar stasiun dengan langkah biasa, melewati kios tutup dan lampu redup, seperti malam-malam lainnya. Di perjalanan pulang, angin terasa lebih sejuk. Tasnya tetap berat, sepatunya tetap berdebu. Besok ia tetap bangun pagi dan bekerja seperti biasa. Hidupnya tak berubah megah. Namun hatinya terasa ringan. Ia sadar, kebaikan memang jarang disorot. Kadang malah dicurigai. Tapi pada akhirnya, kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri. Bukan untuk dibalas, melainkan untuk menjaga kita tetap manusia. Di dunia yang sering tergesa dan keras, mungkin yang paling berharga hanyalah keberanian kecil untuk berhenti dan peduli. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir. Dari bangku dingin di stasiun sampai momen sunyi ketika semuanya kembali pada tempatnya. Kalau cerita seperti ini terasa dekat dengan hidup kalian, dukung channel ini dengan like dan subscribe agar lebih banyak kisah hangat bisa terus kita bagikan bersama. Tulis juga di komentar nama dan kota kalian. Biar kita saling kenal seperti keluarga yang duduk berdampingan berbagi cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi hati yang lembut untuk menolong, bahkan ketika tak ada yang melihat.